International Ship and Port Facility Security Code atau disingkat ISPS Code merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Hal ini didesak oleh beberapa akibat upaya penyerangan seperti pada tahun 1985, pembajakan kapal Italia MS Achille Lauro oleh anggota teroris PLF yang menyamar menyusup menjadi penumpang. Satu orang tua laki-laki dibunuh dan dibuang ke laut. Tahun 2000, bom bunuh diri yang diduga oleh Al-Qaeda pada kapal USS Cole di pelabuhan Yaman. 17 pelaut Amerika tewas dan beberapa terluka. Tahun 2002, tepatnya di kota Ozamis, Filipina, bom waktu menewaskan setidaknya 32 orang dan beberapa yang terluka di kapal Our Lady of Mediatrix. Di tahun yang sama, motor tanker Lindbergh, kapal Prancis yang disewa oleh Petronas, meledak setelah perahu dengan bahan peledak menabrak lambung kanan kapal. Satu kru warga Bulgaria, Atanasov, meninggal dunia, 12 kru lainnya terluka, dan menumpahkan minyak hingga terjadinya pencemaran laut. ISPS Code diimplementasikan melalui bab 11 sub 2 mengenai langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut atau SOLAS. Kode ini memiliki dua bagian, yaitu bagian A berisi tentang persyaratan wajib untuk pemerintah, kapal, perusahaan, dan fasilitas pelabuhan, sedangkan bagian B berisi pedoman. Untuk memastikan agar pelaksanaan dan implementasi ISPS Code di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan konsisten, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, juga PM51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. Lingkupan dari kode ini antara lain Designated Authority, PSC, RSO, SSA dan SSP, PFSA dan PFSP, CSO, SSO, dan PFSO, audit internal, verifikasi, penilaian ulang atau reassessment, sertifikasi, training, drill, dan exercise, dan terakhir, DOS. Jenis kapal yang tidak termasuk dalam ketentuan dapat menerapkan ketentuan tersebut atas dasar permintaan pemilik operator atau permintaan pihak lain yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Fasilitas pelabuhan yang tidak termasuk dalam ketentuan dikenakan ketentuan kode ini atas dasar permintaan atau rekomendasi koordinator PSC disebabkan fasilitas pelabuhan yang berinteraksi dengan kapal yang memenuhi ketentuan kode atau atas permintaan dari pihak fasilitas pelabuhan. Kode ini tidak berlaku bagi kapal atau fasilitas pelabuhan di luar ketentuan tersebut. DA atau Designated Authority merupakan otoritas negara yang bertanggung jawab terhadap penerapan kode ISPS di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM3 tahun 2004 tentang penunjukan Designated Authority dari ISPS Code. PSC atau Port Security Committee adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan ISPS, di mana koordinator PSC tersebut adalah Kepala Kantor Kesiapan Darat ataupun unit penyelenggara pelabuhan. RSO atau Recognized Security Organization adalah suatu badan hukum yang mempunyai tenaga ahli dan memiliki pengetahuan keamanan, manajemen risiko, intelijen di bidang kapal dan atau fasilitas pelabuhan. SSA atau Ship Security Assessment, bagian yang penting dari proses pengembangan dan pembaruan perencanaan keamanan kapal. SSP atau Ship Security Plan adalah suatu rencana untuk memastikan kapal terhadap risiko suatu gangguan keamanan. PFSA atau Port Facility Security Assessment
suatu bagian yang penting dari proses pengembangan dan pembaruan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan. Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMO sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ISPS Code Part A 15. PFSA dapat dilaksanakan oleh RSO yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan mengembangkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan penilaian kritis terhadap aset yang penting dengan ISPS Code Part B 15.7 dan melakukan penilaian ancaman sesuai ISPS Code Part B 15.11. PFSP atau Port Facility Security Plan adalah suatu perencanaan penerapan tindakan untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan dari risiko suatu gangguan keamanan. CSO atau Company Security Officer adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan kapal dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara, serta koordinasi dengan para perwira keamanan fasilitas pelabuhan dan perwira keamanan kapal. PFSO atau Port Facility Security Officer adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi, dan pemeliharaan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan, serta untuk bekerja sama dengan para SSO, CSO, dan pengelola fasilitas pelabuhan. SSO atau Ship Security Officer adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nahkoda dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan, dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan. DOS atau Declaration of Security adalah suatu persetujuan tertulis yang disepakati dalam menetapkan langkah keamanan antara suatu kapal dengan fasilitas pelabuhan atau kapal dengan kapal. Tingkat keamanan pada ISPS Code terdiri dari 3, di mana pada Security Level 1 berada pada posisi normal, yaitu di mana kapal atau fasilitas pelabuhan biasanya beroperasi dan langkah-langkah perlindungan keamanan minimum. Security Level 2 atau Heightened diterapkan selama ada peningkatan risiko terjadinya insiden keamanan. Tingkat di mana langkah-langkah perlindungan keamanan tambahan yang sesuai harus dipertahankan untuk jangka waktu sebagai akibat dari peningkatan risiko insiden keamanan. Yang terakhir, Security Level 3 atau Exceptional, penerapan tingkat keamanan untuk periode waktu ketika ada risiko yang mungkin atau segera terjadi insiden keamanan. Untuk menjamin keberhasilan penerapan rancangan keamanan pelabuhan agar memperhatikan petunjuk yang diberikan dalam bagian B. Pelaksanaan drill 3 bulan sekali untuk memastikan keberhasilan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan. Pelaksanaan exercise sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan tidak melebihi 18 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk petugas keamanan fasilitas pelabuhan maupun kapal mampu melaksanakan tugas dan dapat menggunakan peralatan yang diperlukan untuk menjaga implementasi keamanan fasilitas pelabuhan dan kapal. Adapun training, drill, dan exercise yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pengetahuan tentang ancaman-ancaman mutakhir seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan narkotika, penumpang gelap, sabotase, terorisme, dan pencurian. Pengenalan dan pendeteksian senjata, zat-zat, serta peralatan-peralatan yang berbahaya. Penggunaan CCTV dan komponennya. Penggunaan metal detectors. Baggage X-ray. Pengenalan orang-orang yang kemungkinan besar akan mengancam keamanan. Pengenalan kendaraan yang mencurigakan dan kemungkinan besar akan mengancam keamanan, seperti mencurigai kendaraan yang diparkir di luar fasilitas, ditinggalkan pengemudinya, diparkir dengan sembarangan tempat, diparkir dekat mobil VIP, muatan yang berlebihan tanpa dokumen muatan,
membawa muatan yang tidak dipesan, seperti bingkisan dan parsel. Di dalam mobil, banyak serbuk berceceran. Di samping pengemudi, ada orang yang tidak dikenali. Mencurigai kapal yang tidak lazim pada tempatnya, seseorang yang sedang memotret dan membuat catatan singkat, beristirahat di bui, beacon, atau jangkar dekat dermaga, berlalu lalang seperti sedang patroli di wilayah dermaga, mengadakan aktivitas olahraga di perairan, tidak menjawab ketika dipanggil melalui channel komunikasi. Sejauh ini, ISPS Code merupakan langkah preventif untuk risiko terhadap penumpang, awak kapal, dan personel di atas kapal pada wilayah pelabuhan dan juga terhadap kapal dan muatannya. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan kapal di pelabuhan, serta mencegah pelayaran menjadi sasaran dari terorisme internasional. Terima kasih dan selamat pagi.